Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nak sinau bapak tapi sampai nak janut pulau, tapi nak hukum kudu anut. Uang nyumbang masjid mesti pikirannya itu digo keramik, buat digo alat wudhu, buat digo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Terus buat acara makan itu untuk orang kita. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak kan? Padahal yang Bapak Kof itu niyatul wakif itu biman zilatin nasi syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid, tagnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata, ada tamu saya, wongnya wong sugih, kebetulan dia waras, uteknya waras tapi kelakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu secara posisi setengah waras, secara ilmu setengah. Nah ini kisah nyata. Terus di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu tentang daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku kok menjawab jujur apa basa-basi perkara tamu. Jujur Gus. Oh tak wamu. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, C Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek NU MTA nyumbang. Krungu mubalek MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA yo nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh. Kiri rukin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap nyumbang kan. Artinya atas lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sihot. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin yatim. Paham gitu? Loh saya ini jajal lah wes, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian untuk dia. Wah 15 juta mun ngotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu beda apa ormas. Bahkan si biasanya medit lah disebut yatim itu nyumbang. Oh nyumbang. Haru kan wong waras disebut yatim. Pemenang sing dibu ayo kan malah. Itu cara nah itu. Itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki jadi imam di situ tuh haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan imam Habib Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif itu menduduki posisi kayak syarek, nggak boleh doa. Di sini aku janggal. Sampai tua. Padahal gue lorian Rois Mu'in. Barang sesuai orang janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter Sugeng. Nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu digo tahlil. Singkat cerita ngamal ning masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng kok. Lho kan gak sesuai bayangane dene. Saiki misale ke wong Wahabi nyumbang masjid bayanganmu ora ono bid'ah ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ke gremeng. Oh gremeng. Ya Allah, sarang bid'ah naudzubillah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jumlah kono dikuasai pengurus haram tak deh. Ya Allah itu masjidku. Sehingga karena tadi
betapa pentingnya nasus syarek, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karep. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia itu, paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya dia. Ya cuma anak contoh mu'en itu kula rada rapati cocok, tapi kula hormat sing aran mu'en iku lama. Nak Syafi'i Maliki Hanafi kan mirip-mirip lah ojo contone ojo iku maksudnya contone iku ojo iku. Kayak contohku sing terakhir mau iku rada. Ya rada pas. Lho ya kan ekstrim. Ya jajal sampean misalnya sampean nusuke. Dokter ini suke. Masa Gus keliru ngamal. Sampai saking kelurune ngamal baru kayak itu pulau. Munggo semua. Lo jadi duit yang sama tak subang lo tidak. Mau gue kakek syarat aku perkara ini kok. Suatu saat madamku itu aku nih getun menang. Ngamal kok getun. Lu tapi kita orang sing gitu madam getun sampai berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil ikhlas tak? Nggak jawab ya, gak usah jujur. Atau sebaliknya, sampai berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Baru itu dikelola takmir sing apa tahlil. Ya Allah dari sarang bid'ah. Wakullah bid'ah tendolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul wakif atau nasul wakif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim piatu. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah di pidatoni pondok sing beda ngremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus di pidatoni wong sing terkenal selawat tertentu ngremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten iku terus dipidat ya beda-beda mesti kan panjang. Tapi sing sugih sae tenan. Lah nggih Gus kula takok iku wis mama. Tapi kadung kula lakoni. Wis wong sugih ijo nggih Gus tak ijo. Nangis ta. Kok mulah tak ijo. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep Gus nek ana pengajian tetep pengajian tak bayar dhewe-dhewe kok waras. Berangkat pun setengah Gus. Maksudnya wis mama kalah ta ora. Enggak takok kiye-kiye dijawab halal. Sadate ngono ora. Tapi dekne cek mama. Jawabe bahasa basi tak tenan. Nek kula cangkem elek tak jawab tak. Jujur. Tapi takok bahasa basi apa tenang. Jawab. Obat alhamdulillah kok dokter. Ini penting kalau aturno karena kita harus terlatih dengan hukum ya. Kalimatul wakif itu biman silabi nasis. Nah, makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid nggak boleh, untuk musola itu nggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola di bagian masjid malah boleh. Itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah nggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak bapak. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sing sitok darani misalnya tahlil sunat, sing sitok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong dola ali wakife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing wakife jenis anti tahlil. Kula tahlilan yo wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam bapak kafir. Dan tadi sampai dikatakan bahwa nasnya wakif itu bimanzilati nasis syah. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid kemudian dia ngomong gini Kiai Abu, untuk kemaslahatan masjid. Wah itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid berjumatan nono kultum ya oke gue nyangoni kiai. Maslahati berjum apa subuh no kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai saya pinter teng daerah kula kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kagge masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih terserah. Mergo dene wedi. Wedi mengikat ta. Napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno Kang. Kula sebagai wong sing seneng ngaji. Nggih seneng ngaji. Niku ngamal duit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kulon biasa tuh kitab kerdusan.
daerah tertinggal kalau tuh kono pesolatan, tak tuh kono arsitektur lamun kerdusan, tak bagi ning desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu duitku terus niku digerapat terus rapate ben gayeng makan-makan langsung ngeluh. Aku pakanan wis sirahku ngeluh. Duit sing tak ngamal lo diku acara makan-makan. Apa ra ikhlas wis tak amal lo ikhlas kok keberatan. Mula wali ada sampai harus seneng mangan-mangan. Krungu duwike digo tuku kitab, aku kitab terus ngeluh. Ora iso maca. Aku wali ada iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatin nasyara ini yang harus. Dewa kalau suwon siapa saja yang ngaji saya, nah ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang lain. Itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia mau pinter lah, tiangnya pinter. Itu di saldo itu 700 juta, saldo itu 700 juta, ya suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal, karena masjidnya itu sudah ada butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya, karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo nggak dipakai. Nah itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan tetap. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo nggak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang tuh, lah kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama apa mana nak 700 juta ditabung nang bank. Duit dikelola terus ra dadi masjid.